Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Zona Bisnis. Pemirsa, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 yang melegalkan sejumlah insentif baru bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di ibu kota negara Nusantara resmi berlaku sejak 6 Maret 2023. Pemerintah mengklaim insentif itu diperlukan untuk menggerakkan swasta masuk ke IKN. Karena 80% dari 486 triliun total kebutuhan dana pembangunan IKN bergantung pada investasi swasta. Namun banyak pihak menilai insentif untuk pembangunan IKN terlalu diobral hanya untuk mengejar mimpi besar pemerintahan sekarang. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Direktur Eksekutif Selios, Mas Bima Yudhistira. Mas Bima, banyak kalangan yang menilai pemerintah terlalu mengobral insentif untuk pembangunan ibu kota Nusantara. Sedangkan kita juga melihat beberapa waktu lalu pemerintah juga sudah mempermudah dengan adanya UU Cipta Kerja. Apakah ini belum cukup, Mas? Atau seperti apa menurut Anda? Ya, jadi timbul pertanyaan mendasar ya. Kalau kita baca pelan-pelan dari peraturan pemerintah soal insentif pajak, bukan hanya pajak, pajak non-pajak, kemudian ada HGU bisa sampai 95 tahun, tenaga kerja asing bisa sampai 10 tahun. Ini insentif yang jauh lebih diobral dibandingkan paket kebijakan 1 sampai paket kebijakan 16 pada waktu itu. Jadi kalau dilihat ini, kenapa ada insentif yang begitu besar di dalam IKN? Tentu pertanyaannya, apa karena swasta tidak terlalu tertarik masuk ke dalam proyek IKN? Atau yang kedua, gitu ya, pemerintah seolah-olah mengobral ini tanpa mempertimbangkan efek domino ke belakang, terutama dari segi rasio pajak, dari segi kehilangan pendapatan negara, kalau terus-menerus dilakukan obral insentif. Nah, untuk menjawab yang pertama, apakah swasta tidak tertarik? Nah, jadi kalau sudah diberikan insentif pajak pun sebenarnya swasta itu lebih berpikir soal satu, ada resiko politik. Karena ini kan jelang pemilu. Dan pemerintah ini kan kelihatannya kan juga khawatir ada keberlanjutan IKN yang mungkin terganggu pasca 2024. Jadi ada khawatiran misalnya presiden yang baru 2024 menggunakan isu IKN untuk menarik popularitas dengan cara misalnya mengeluarkan perpu untuk membatalkan atau mengganti proyek IKN menjadi proyek lainnya. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi pemilu masih jadi resiko yang lebih penting daripada sekedar pajak. Kemudian ada lagi investor juga sekarang kan melihat bahwa situasi ekonomi secara global masih belum pasti. Yang ketiga, dibandingkan investor masuk secara langsung misalnya ke IKN, mereka lebih memilih untuk masuk secara tidak langsung lewat pembelian surat utang pemerintah. Karena bunganya jelas 6% tanpa resiko, ibaratnya begitu, dibandingkan berinvestasi secara langsung, bangun gedung, bangun jalan, atau bangun apartemen dan sarana pendukung. Nah, berikutnya lagi, kalau kita melihat dampak dari insentif yang jor-joran ini, kalaupun investasi masuk, nah khawatir ini efek domino ke ekonomi seperti yang diharapkan, misalnya akan ada lapangan pekerjaan, akan ada kenaikan pendapatan daerah, akan ada kenaikan pendapatan pajak. Ini susah. Karena apa? Karena insentifnya berupa pengurangan pajak dalam jangka panjang. Insentifnya berupa HGU yang diberikan dalam jangka panjang. Nah, ini pun juga akhirnya menjadi kontradiksi dengan tujuan dari pembangunan IKN untuk pemerataan. Oke, Mas Bima tadi menyampaikan salah satunya terkait dengan resiko politik. Ini artinya kepastian masih diperlukan. Apakah ini artinya sebetulnya diperlukan adanya peraturan yang menjamin kalau bangunan IKN ini dan juga investor yang masuk ke dalam IKN yang akan membangun IKN ini kalau di pemerintahan selanjutnya tidak akan dihentikan, atau adakah peraturan lain yang perlu diatur, Mas, terkait dengan kepastian ini? Ya, kalau bicara soal kepastian sudah ada undang-undang IKN sebenarnya, payung hukum tertinggi. Problemnya kalau kita pelajari juga, jangankan undang-undang IKN gitu ya, undang-undang Cipta Kerja saja bisa dianulir dengan Perpu Cipta Kerja. Jadi ada semacam kebiasaan yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi presiden berikutnya untuk mengulang hal yang sama.
Jadi akhirnya apa? Akhirnya kalau undang-undang bisa diterobos dengan adanya Perpu, nah ini akhirnya menjadi presiden bahwa undang-undang IKN, kalau ada preferensi politik yang berbeda, lawan politik dari rezim saat ini, memenangkan pemilu 2024, dia juga bisa sama menggunakan Perpu untuk menganulir IKN. Nah jadi mau dipagari seperti apapun, ketidakpastian dari kebijakan dan resiko politik itu masih ada. Itulah sebabnya sebagian masih wait and see dulu sampai pemilu 2024-nya selesai. Nah kalau pemerintah mengklaim misalnya ada banyak investor yang sudah tertarik ke IKN begitu ya, itu masih satu sisi dari pemerintah, tapi belum ada setahu saya investor yang betul-betul sudah merealisasikan investasinya. Oke, tadi Mas Bima juga menyampaikan salah satu ada efek dominonya terkait dengan misalnya saja pembukaan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Namun saat ini yang diatur ini terkait dengan PPH, PPN, PPNBM dan juga kepabeanan. Dan ini seperti apa sih Mas sebetulnya untuk dampak jangka panjangnya? Karena Mas Bima juga menyampaikan terkait dengan HGU begitu kan Mas? Sebetulnya insentif seperti ini sudah dinilai cukup ideal untuk memberikan efek domino ke depannya terutama di IKN, atau adakah yang perlu diperbaiki dalam memberi insentif ini? Bukan justru lebih ke PPH, PPNBM, atau justru ada hal lain yang perlu diberikan insentif dalam bentuk lain? Ya, pertama tuh kita harus melihat dulu orientasi pembangunan IKN. Ini kan pemindahan kota administratif dari Jakarta ke IKN, ke Nusantara. Artinya IKN ini akan menjadi kota pemerintahan. Nah, di situ pun juga timbul kebingungan. Yang namanya kota pemerintahan tentu kurang menarik bagi investor swasta. Karena mereka juga akan bertanya, siapa yang akan menempati Nusantara ini? Kalau hanya mengandalkan ASN yang pindah dari Jakarta kemudian ke IKN, itu pun juga nggak akan menjawab. Karena jumlah ASN-nya pun juga tidak signifikan dan tidak menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal. Nah, yang harus dijawab pemerintah itu adalah kejelasan dan bagaimana caranya memindahkan penduduk, terutama di kawasan penduduk Jabodetabek, itu ikut pindah, alias penduduk non-ASN. Nah, sampai sekarang belum ada hitung-hitungan penduduk yang akan pindah ke sana berapa pastinya, caranya seperti apa. Karena nanti akan kontradiksi, penduduk akan pindah ke wilayah baru kalau wilayah itu menjadi sumber ekonomi. Paling cocok apa? Kawasan industri misalnya. Tapi tidak mungkin ada kawasan industri yang berdekatan dengan kota pemerintahan. Tidak mungkin ada kawasan-kawasan yang komersial berdekatan dengan kota pemerintahan. Kalau rencananya IKN adalah untuk memindahkan kota pemerintahan. Nah, di sini kan investor nanti akan melakukan due diligence, akan melakukan semacam uji kelayakan. Benar nggak klaim-klaim dari pemerintah itu? Nah, yang kedua, sebenarnya kan kalau tujuannya adalah pemindahan ibu kota negara, di banyak tempat di negara manapun, keterlibatan pemerintah dalam pendanaan lah yang besar, bukan dari investor swasta. Apalagi kalau masuk dalam wilayah objek vital, ada alasan keamanan, dan lain-lain, maka yang harus masuk adalah dana APBN, bukan swasta. Nah inilah yang masih simpang siur. Jadi ini harus dipastikan dulu, rencana detailnya, baru kemudian ditawarkan kepada investor. Yang kedua, kalau melihat rencana pembangunan misalnya, Jawa ini pembangunannya masif, jalan tol semakin panjang, kawasan industri untuk mobil listrik itu rencananya di Batang, Jawa Tengah. Kereta cepat Jakarta-Bandung juga ada. Ini juga akhirnya membuat investor terbelah. Buat apa saya harus masuk ke IKN, proyeksi penduduk yang ada di sana belum jelas, sementara proyek-proyek infrastruktur pembangunan itu adanya tetap di Jawa. Jadi lebih baik saya masuk misalnya ke kawasan industri yang ada di Jawa Tengah. Nah itulah persepsi yang kemudian harus di-clearkan oleh pemerintah. Jadi saya pikir meskipun obral insentif, meskipun akan ada jadi semacam surga pajak gitu ya di Financial Center IKN, kalau kita baca peraturannya, tetapi belum tentu sebenarnya investor akan tertarik masuk ke IKN dalam jangka waktu dekat ini. Oke, Mas, tapi apakah perlu pemerintah bentuk badan usaha milik otorita ini untuk menangani aspek usaha di IKN supaya ekosistem bisnis ini lebih berkelanjutan di sana? Sebenarnya kalau melihat peraturan yang ada, otorita IKN itu sudah superpower sebenarnya. Jadi otorita IKN sudah superpower, kemudian dari sisi perizinan pun juga sudah terintegrasi dengan OSS.
Jadi sebenarnya isu soal birokrasi gitu ya itu lebih ke arah bagaimana birokrasi SDM-nya. Tapi kalau soal regulasi perizinan dan lain-lain, sebenarnya IKN otoritanya sudah sangat superpower. Tapi dengan melihat insentif yang diberikan oleh pemerintah, tapi kita masih menunggu bagaimana kejelasan untuk secara teknisnya, apakah ini sudah ideal, Mas Bima, yang diberikan kepada para investor nantinya, atau ini justru dinilai cukup berlebihan? Ya, saya pikir ini cukup berlebihan, bahkan lebih berlebihan daripada 16 paket kebijakan yang pernah dirilis. Itu nggak ada itu, TKA bisa dapat izin sampai 10 tahun itu, ya baru di PP ini begitu ya. Jadi PP IKN ini relatif liberal, relatif coba mengobral insentif, tetapi penuh dengan berbagai kontradiksi. Kalau ingin mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, buat apa ada TKA bisa sampai 10 tahun? Harusnya kan memberdayakan tenaga kerja lokal lebih banyak misalnya. Kemudian kalau ingin meningkatkan PAD, pendapatan daerah, pendapatan otorita, dan pendapatan negara, ya buat apa tebar insentif sebanyak itu? Jadi begini Mbak, selama ini banyak investasi mangkrak di Indonesia sampai 10 tahun misalnya. Itu problemnya bukan karena masalah insentif pajak, tapi masalahnya adalah karena pengurusan soal izin, pengurusan soal apakah menarik daerahnya, ataukah kemudian kedekatan dengan bahan baku misalnya, dan juga pilihan terhadap daerah lain yang lebih prospektif, lebih berkembang. Jadi itu yang harusnya dijawab oleh pemerintah dibandingkan menebar banyak obral insentif pajak dan non-pajak. Oke, Mas, dengan melihat adanya insentif yang diobral saat ini, kira-kira kalau memang nanti banyak yang tertarik ke dalam negeri untuk IKN tentunya, lebih banyak akan investor lokal atau justru dari eksternal yang akan masuk ke IKN, Mas, dengan adanya kondisi insentif sebanyak ini yang diberikan? Ini lebih ke penanaman modal dalam negeri ya. Lebih banyak lokal nantinya akan masuk. Kalaupun asing, masuknya akan lebih lewat dari penerbitan surat utang pemerintah. Dia serap tanpa resiko, returnnya jelas 6%, itu yang mungkin akan jadi preferensi. Ya. Dan yang ketiga adalah BUMN. Nah ini problem. Jadi BUMN ini kan dianggap semi swasta begitu ya, padahal dia milik negara. Ya, jadi BUMN ini yang akan didorong penugasan-penugasan, terutama BUMN karya, PLN juga termasuk untuk penyediaan energi ke wilayah IKN. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti BUMN-nya siap atau tidak. Karena kita lihat beberapa BUMN karya sekarang likuiditasnya sedang bermasalah ya. Kondisi debt to equity ratio-nya juga sedang tinggi. Nah, jadi mungkin investasi yang berkedok swasta tapi BUMN dipaksakan di IKN, itu juga bisa blunder sebenarnya bagi BUMN sendiri. Oke, masih banyak jalan panjang melihat dengan adanya kondisi saat ini, namun sudah disiapkan berbagai insentif bagi investor yang ingin masuk ke IKN. Baik, terima kasih Mas Bima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif Selios sudah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis. Sukses selalu, Mas. Ya, sama-sama.